Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabar? Pastinya sehat-sehat aja kan? Perkenalkan, nama saya Yuan Pariasi dengan NIM 2210912120005 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 8 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang sarjana kesehatan masyarakat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu mampu melakukan kajian dan analisis situasi, yaitu kita harus mampu mendefinisikan masalah secara tepat. Kita juga harus mampu menentukan kegunaan dan keterbatasan kita dan harus bisa mengkaji dan menganalisis permasalahan kesehatan tersebut. Misalnya tentang gizi buruk. Jadi kita harus mengkaji dan mencari tahu apa sih yang membuat seseorang itu bisa mengalami gizi buruk. Apa sih penyebabnya? Apakah karena faktor lingkungan atau karena faktor-faktor lain? Yang kedua yaitu mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program. Nah, setelah kita mengkaji berbagai permasalahan tadi, kita juga harus mampu meringkas dan merencanakan program dan kebijakan program. Apa yang kita buat bukan hanya tentang program evaluasi gizi pasar nasional maupun meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dampak gizi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Yang ketiga, yaitu mampu berkomunikasi secara efektif. Kita harus mampu berkomunikasi secara lisan maupun secara tulisan. Ilmu kesehatan masyarakat tentu sangat dibutuhkan karena kita akan menjadi yang pertama dalam menyampaikan sebuah pesan-pesan kesehatan masyarakat kepada masyarakat dengan tujuan mengajak masyarakat untuk mengikuti apa yang kita ajarkan, yaitu dengan cara berkomunikasi secara baik dan benar, akan mampu membuat masyarakat mengikuti program yang akan kita laksanakan. Kita tidak bisa menggunakan bahasa tingkat tinggi jika memang sasaran edukasi kita itu adalah masyarakat kelas bawah. Kita harus mampu menyesuaikan kepada siapa kita akan berkomunikasi, agar mereka lebih bisa memahami apa yang akan kita sampaikan. Yang keempat, yaitu mampu memahami budaya setempat. Kita harus mampu menggunakan metode secara tepat dan kuesioner untuk berinteraksi kepada orang-orang yang berbeda latar belakangnya. Dan kita juga harus mampu memahami keragaman budaya atau sikap di daerah tersebut. Yang kelima adalah mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Jadi kita harus mampu menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi kepada masyarakat yang berbeda latar belakangnya dan juga merespon atau kebutuhan sebagai konsekuensi dari keragaman budaya. Yang keenam yaitu memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat. Nah, kita harus mengetahui dan memahami apa itu dasar-dasar dari kesehatan masyarakat yang bertujuan agar lebih memudahkan kita dalam melakukan analisis, kajian atau program yang akan kita buat dan kebijakan yang akan kita lakukan ke depannya. Yang ketujuh yaitu mampu dalam merencanakan keuangan dan keterampilan dalam bidang manajemen, yaitu kita harus mampu mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran, mampu mengelola program sesuai dengan keuangan atau anggaran. Nah, misalnya tentang gizi buruk tadi, programnya yaitu tentang sosialisasi kepada masyarakat, kita harus mampu menyesuaikan anggaran program tersebut dengan anggaran yang disediakan, agar program tersebut terlaksana dengan lancar. Nah, yang terakhir adalah memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem, yaitu kita harus mampu menggerakkan, memberi arahan dan mempengaruhi orang-orang agar mereka bersedia melakukan tindakan-tindakan yang terarah dan memiliki keberanian dalam mengambil suatu keputusan tentang program yang akan dilaksanakan. Di sini kita sebagai tenaga kesehatan pastinya harus dapat memimpin masyarakat dalam sistem yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan, pembinaan kesehatan, dan yang ditujukan untuk masyarakat dari banyak hal-hal yang harus dilakukan.
Tentunya sangat membutuhkan seseorang yang dapat memimpin dengan cara berpikir sistem, karena ini dapat melibatkan berbagai pihak, baik dari bidang kesehatan, bidang keuangan sosial, dan lain sebagainya. Hal ini sangat membutuhkan pemimpin yang mengerti keseluruhan aspek terkait pelayanan dan pembinaan kesehatan dalam memutuskan dan menangani suatu permasalahan. Seorang pemimpin itu tidak hanya mampu menganalisis bagian-bagian dari masalah, namun juga harus mampu menganalisis secara menyeluruh atau yang sering disebut dengan berpikir sistem. Jadi, kita sebagai pelayan masyarakat diharuskan mampu bersosialisasi dengan baik dan memimpin masyarakat dalam bidang kesehatan, baik dalam atau penyakit gizi buruk tadi maupun tentang kesehatan lainnya. Jika hal-hal ini berjalan dengan baik dan benar, pastinya industri kesehatan akan mengalami perubahan. Perubahan yang cepat itu kan meliputi aspek pelayanan, cara pembayaran teknologi, dan kebijakan polisi ini pastinya membutuhkan kemampuan memimpin yang baik dan hebat supaya dapat membawa organisasi agar mampu beradaptasi dalam perubahan-perubahan yang akan terjadi. Memimpin dan berpikir sistem merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki para ahli kesehatan masyarakat saat ini, tanpa disadari bahwa tugas atau area profesi kesehatan masyarakat sangat luas. Peningkatan kesehatan promotif atau juga pencegahan penyakit yang bisa disebut dengan preventif merupakan salah satu keahlian masyarakat, sarjana kesehatan masyarakat, di mana kegiatan ini nyata dilakukan untuk mencegah terjadinya berbagai masalah kesehatan, khususnya yang diakibatkan oleh lingkungan yang kurang sehat, atau yang disebut dengan penyakit yang berbasis lingkungan. Kompetensi yang dimiliki sarjana kesehatan masyarakat sangatlah cocok untuk diaplikasikan di wilayah kerja manapun. Salah satunya adalah puskesmas, di mana berguna untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Baik, demikian penjelasan singkat dari saya mengenai apa saja 8 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang sarjana kesehatan masyarakat. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan yang saya paparkan tadi, dan saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video saya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.